Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Asesor, semoga sehat selalu bersama keluarga. Perkenalkan, saya Firda Ayu Amalia dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang. Perkenankan saya untuk menjelaskan terkait mata kuliah yang saya ampu, yaitu hukum pajak. Mata kuliah ini memberikan pengetahuan tentang dasar-dasar hukum perpajakan, penjelasan isi, ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sistem perpajakan di Indonesia, dan juga pajak internasional. CPMK dalam mata kuliah ini diturunkan dari 6 CPL Prodi, atau dengan kata lain terdapat 6 CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini, sehingga dari ke-6 CPL Prodi itu akan dimampatkan ke dalam 3 sub CPMK. Sub CPMK yang pertama adalah mahasiswa mampu menyimpulkan dasar-dasar hukum dan teori dalam perpajakan sehingga terampil dalam menyelesaikan kasus-kasus dalam perpajakan dengan tujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan kemajuan peradaban yang berdasarkan kepada Pancasila. Ini diturunkan dari sikap ketiga, pengetahuan keempat, dan keterampilan khusus yang keenam. Kemudian sub CPMK yang kedua adalah mahasiswa mampu menafsirkan isi ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau KUP dan mengaplikasikannya dengan teknologi di bidang perpajakan dengan memiliki rasa tanggung jawab terhadap negara dan juga bangsa. Diturunkan dari sikap keempat, pengetahuan keempat, dan juga keterampilan umum yang pertama. Yang terakhir, sub CPMK yang ketiga adalah mahasiswa mampu menganalisis kasus-kasus aktual yang berkaitan dengan hukum pajak dengan mendasarkan pada konsep, kemudian dasar hukum dan juga teori hukum secara berkelompok untuk melatih kemampuannya bekerja kelompok di bawah tanggung jawabnya, yaitu diturunkan dari pengetahuan yang keempat, keterampilan umum yang keempat, dan juga keterampilan khusus yang keenam. Berdasarkan ketiga sub CPMK tadi akan dikategorikan menjadi 12 sub CPMK. Yang pertama adalah terkait sub CPMK gambaran umum hukum pajak. Yang kedua adalah pengantar hukum pajak. Yang ketiga adalah sistem dan tata cara perpajakan di Indonesia. Yang keempat adalah nomor pokok wajib pajak. Yang kelima adalah surat pemberitahuan. Yang keenam merupakan pembukuan dan pencatatan serta jenis setoran pajak. Yang ketujuh adalah jenis-jenis tarif pajak. Yang kedelapan adalah penetapan dan ketetapan pajak. Yang kesembilan penagihan pajak. Yang kesepuluh adalah pemeriksaan dan penyidikan pajak. Yang kesebelas adalah pajak pusat dan pajak daerah. Sub CPMK yang ke-12 atau sub CPMK terakhir adalah hukum pajak internasional. Kemudian, bentuk pembelajaran selama 1 semester dalam mata kuliah hukum pajak berbentuk mata kuliah dengan metode pembelajarannya terdiri dari 2, yaitu small group discussion dan project based learning. Kemudian interaksi dosen dan mahasiswa bersifat 2 arah ya, karena didasarkan pada SCL atau student centered learning. Kemudian untuk sistem penilaian mata kuliah berupa pembobotan di setiap sub CPMK-nya. Pembobotan berdasarkan CPL yang dibebankan kepada mata kuliah ini, yaitu terdiri dari sikap ketiga, sikap keempat, pengetahuan umum yang keempat, keterampilan umum yang pertama, keterampilan umum yang keempat, dan keterampilan khusus yang keenam di masing-masing setiap sub CPMK-nya, sehingga pembobotannya akan berbeda antara sub CPMK 1 dengan sub CPMK yang lain, disesuaikan dengan tujuan dari sub CPMK itu sendiri. Saya berikan contoh, misalnya di sub CPMK yang kedua, yaitu jenis penilaiannya adalah tes dengan instruksi setiap kelompok diminta untuk melakukan analisis kasus perlawanan terhadap pajak yang bersumber dari jurnal terakreditasi nasional. Nah, di sini berarti kriteria yang ditetapkan adalah ketepatan analisis
kasus perlawanan pajak sesuai dengan rubrik penilaiannya. Sehingga di sini akan diberikan bobot untuk nilai sikap yang pertama adalah 5%, sikap yang kedua adalah 5%, kemudian keterampilan umum yang pertama adalah 20%, pengetahuan 50%, keterampilan umum yang keempat 20%, dan keterampilan khusus yang keenam adalah 10%. Sehingga setiap sub CPMK memiliki total bobot yaitu 100%. Baik Bapak Ibu, demikian yang dapat saya jelaskan, yang dapat saya paparkan dari mata kuliah hukum pajak yang saya ampu. Sekian, atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Sehat Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Bu. Ya, tetap jaga kesehatan ya supaya tetap fit badannya. Baik, sebelum memulai perkuliahan, mari kita berdoa dulu ya. Bu Firda Pandu, Bismillahirrahmanirrahim. Robbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Robbi zidni ilman, amin. Oke, hari ini adalah pertemuan kedua ya. Minggu lalu kita sudah bertemu untuk pertama kali. Hari ini sub CPMK kita yang kedua mengenai pengantar hukum pajak. Oke, sebelum memasuki itu saya ingin merefresh lagi materi minggu lalu terkait sejarah ya. Sejarah pemungutan pajak di Indonesia. Mungkin ada yang masih ingat bagaimana sejarah pemungutan pajak di Indonesia? Yang masih ingat? Bu. Oh iya, saya baik. Arpi Sayanti Bu. NIM berapa Pis? Bu Firda catat. Arpi Sayanti NIM 2018 104 Bu. 104, baik. Oke, sudah disilakan. Terkait materi minggu lalu mengenai secara pemungutan pajak, pemungutan perpajakan sebenarnya sudah ada sejak zaman kerajaan yang dimana dalam bentuk upeti kepada raja Bu. Oke, good. Terima kasih Harpisa ya. Sama-sama Bu. Sekali. Jadi sudah ada mulai zaman kerajaan yaitu berupa upeti. Mungkin ada yang bisa menambahkan lagi selain itu? Saya Bu. Oke, Alfreda, ini berapa Fred? 450. Ya, silahkan Fred. Sejarah perpajakan itu setelah zaman kerajaan itu diteruskan di zaman kolonial, di mana itu menjadi cikal bakal perpajakan di Indonesia saat ini Bu. Oke, bagus, tepat sekali. Terima kasih Alfreda ya. Sama-sama Bu. Sudah ada dari Arpisa yaitu sejak zaman kerajaan berupa upeti, kemudian ternyata pada zaman kolonial juga dilanjutkan lagi dan menjadi cikal bakal pemungutan pajak di Indonesia begitu ya. Baik, sebelum memasuki materi inti, maka tidak ada salahnya saya ingin ajak kalian gitu ya untuk mengisi kuesioner. Sebentar Bu Firda tuliskan dulu di kolom chat ya. Silahkan berkunjung nanti di www.menti.com. Kemudian kodenya sebentar saya tuliskan. Nanti masukkan kode ini. Nah, ini kodenya. Silahkan Bu Firda tunggu ya. Sudah muncul pertanyaannya Mas Mbak semua? Apakah sudah terlihat pertanyaan pertama? Sudah Ibu. Apakah Anda Sudah Bu. tahu ya? Nih sudah banyak yang respon ya. Ya, tahu banget. Tahu tapi tapi sebagian aja. Oke, berarti sebagian besar dari kalian nih sudah bisa terlihat hasilnya ya. Hasilnya di layar kaca sudah oke, bertambah nih ya. Berarti di antara kalian sebenarnya sudah mengetahui gitu ya. Sudah mengetahui bahwasannya apa saja dasar-dasar hukum pemungutan perpajakan. Wow, oh tapi ini juga tahu tapi sebagian aja gitu ya. Oke, mungkin yang
Berarti intinya sudah tahu, entah itu tahu banget atau sebagian aja gitu ya. Baik, kalau begitu langsung saja saya masuk ke materi. Sebelum masuk ke materi, maka hari ini sesuai dengan RPS yang sudah saya berikan minggu lalu tentang MK tentang pengantar hukum pajak ya. Nah, kemudian apa sih yang diharapkan gitu ya? Ternyata mahasiswa mampu menganalisis pengantar hukum pajak. Nah, kemudian indikatornya adalah ada 4, yaitu mampu menganalisis dasar-dasar yang mengatur. Ini tadi makanya Bu Firda menanyakan ya, apakah kalian itu tahu tentang dasar-dasar hukum untuk pemungutan pajak? Ternyata semua menjawab iya, tapi ada yang mungkin sebagian aja, ada yang seluruhnya. Kemudian yang kedua, mampu menyimpulkan pengertian hukum pajak. Yang ketiga, mampu menyimpulkan kedudukan hukum pajak, dan yang keempat, mampu menganalisis perlawanan terhadap pajak gitu ya. Dasar hukum yang paling kuat itu adalah pasal 23 UUD 1945, yaitu pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur oleh undang-undang, sehingga ada dasar payung hukumnya. Kenapa wajib pajak atau masyarakat Indonesia itu wajib membayar pajak ya, ini karena ada pasal 23A UUD 1945. Nah, ini adalah dasar-dasar hukum untuk pemungutan pajak. Ada banyak sekali ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini saya ambil contoh yang sangat berkaitan erat dengan hukum pajak adalah UU nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Ini ya. Untuk selebihnya, misalnya nih, UU nomor 36 tahun 2008 ini tentang pajak penghasilan, UU nomor 42 tahun 2009 tentang PPN dan PPNBM gitu ya. Ini sebenarnya dasar hukumnya kita akan kenalkan di hukum pajak, mata kuliah hukum pajak, tetapi untuk perhitungan dan lain-lainnya itu akan dilanjutkan di mata kuliah perpajakan. Nanti akan saya share ya, akan saya share di Edmodo begitu, terkait dengan PowerPoint-nya. Oke. Kita menginjak ke selanjutnya, pengertian hukum pajak. Ternyata pengertian hukum pajak ini ada dari beberapa pakar, dari beberapa ahli. Ada dari Santoso, ada dari Bohari, Erli Suwandi, dan Suparman. Ini kalau kita lihat secara keseluruhan, ternyata terdapat kesamaan. Mari kita baca. Yang Santoso adalah hukum pajak atau hukum fiskal merupakan aturan yang meliputi wewenang hak pemerintah dalam mengambil kekayaan. Ya, ternyata ada haknya pemerintah untuk mengambil kekayaan ini diatur dalam hukum pajak. Kemudian menurut Bohari ini ada undang-undang yang mengatur rakyat selaku pihak yang membayar pajak dengan pemerintah yang selaku pemungut pajak. Erli Suwandi ini juga hampir mirip pengertiannya dengan Bohari. Kemudian kalau Dr. Suparman ini adalah masalah yang mengatur perpajakan yang akan meringankan biaya produksi untuk mencapai kesejahteraan umum. Intinya juga sama, yaitu pembayaran pajak ini untuk kesejahteraan umum. Dari beberapa pengertian hukum pajak, ini ya, dari beberapa pengertian hukum pajak, apakah ada yang bisa memberikan kesimpulan terkait definisi hukum pajak kepada Bu Firda? Saya Bu. Oh iya ya, wow keren, ada 2. Oke Silvi ya, ladies first nggak apa-apa ya, Cesar ya. Oke Silvi. Jadi hukum pajak adalah hukum yang mendasari antara rakyat yang membayar pajak dan pemerintah sebagai pemungut pajak, Bu. Oke, excellent. Terima kasih Silvi. Bagus sekali jawabanmu ya. Jadi sebenarnya hukum pajak itu adalah hukum yang mendasari antara dua pihak. Siapakah itu? Yaitu masyarakat selaku pembayar pajak, dan yang kedua adalah pemerintah selaku pemungut pajak gitu ya. Bisa dipahami sampai sini? Oke, kalau bisa saya lanjut lagi ke materi berikutnya. Oh, ternyata materi berikutnya terkait dengan kedudukan hukum pajak. Oke, kembali lagi saya minta kalian akses Mentimeter ya. Minta tolong diakses Mentimeternya untuk pertanyaan kedua. Saya tunggu responnya Mas Mbak.
Apakah bisa terlihat di Mentimeter pertanyaan keduanya? Ini masih please wait for the presenter to show the next slide, Bu. Oh gitu. Iya Bu, sama Bu. Iya. Sebentar ya. Masih belum bisa? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oh, sudah. Wow, sudah ada yang respon 1, 2. Oke, lanjut. Sebenarnya hukum pajak itu bagian dari hukum perdata atau hukum publik gitu ya. Oke, saya rasa terus masih ya, masih terus. Oke, sebagian besar menjawab hukum publik ya. Wah, ini berarti kalian sudah baca materinya minggu lalu. Oke, Bu Firda cut sampai sini ya. Berarti sebagian besar kalian sudah mengetahui kalau ternyata hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik. Nah, ternyata jawabannya tepat sekali ya. Oke, bentar. Slideshow-nya masih menunggu waktu. Oke. Ternyata hukum itu di Indonesia terbagi menjadi 2, perdata dan publik. Perdata ini adalah hukum yang mengatur hubungan antara individu yang satu dengan individu yang lain, gitu ya. Kemudian kalau hukum publik ini hukum yang mengatur antara rakyat dengan pemerintahnya, yaitu rakyat dengan penguasanya. Sehingga di sini hukum pajak bagian dari hukum publik karena mengatur antara rakyat selaku pembayar pajak dan pemerintah selaku pemungut pajak, ya. Dan di antara hukum tata negara, tata usaha negara, pajak dan pidana ini saling berkaitan. Misal hukum pajak, di dalam hukum pajak itu diatur mengenai sanksi. Sanksi perpajakan apabila ada wajib pajak yang tidak membayar secara tepat waktu atau mungkin apabila ada kesalahan yang lain, maka diaturnya adalah di hukum pidana, gitu ya. Bisa dipahami sampai sini, Mas Mbak? Bisa, Bu. Bisa Bu. Ya. Ada pertanyaan atau saya terlalu cepat? Oke, masih kosong ya. Baik, saya lanjutkan. Oke, ini ada 2 gambar perlawanan pajak. Ini indikator kita yang terakhir hari ini ya. Ada gambar 1 dan gambar 2. Mungkin ada yang bisa memberikan pendapatnya. Apa itu gambar 1 itu ngapain itu? Orang pegang payung. Gambar 2 ada gambar tangan, ada orang lari. Silahkan yang ingin memberikan pendapatnya. Saya Bu. Siapa? Oh, Fajar. Ya, Jar. NIM berapa, Jar? NIM 2016-013 Bu. Oke, silahkan, Jar. Saya itu kan gambar 1 itu maksudnya itu kayak seperti orang kalau misalnya kehujanan harus menggunakan payung ya Bu. Ya. Nah itu maksudnya dalam perlawanan pajak tapi dia masih menggunakan cara-cara yang legal. Oke, good. Yang gambar 2? Yang gambar 2 itu kan seperti dia kayak anggapnya seperti maling gitu Bu. Oh ya. Nah, itu dalam membayarkan hukum seperti dia melawan hukum atau ilegal. Dia melakukan dalam pembayaran pajaknya itu seperti dalam melawan hukum gitu Bu, dalam bentuk ilegal. Ilegal berarti ya, Jar ya, kesimpulannya. Iya, ilegal. Oke, good. Oke, tadi jawaban dari Fajar ini pakai payung, Bu. Berarti kalau orang kehujanan pakai payung itu kan sah-sah saja untuk menyelamatkan diri. Berarti masih menggunakan perlawanan pajak dengan cara yang ilegal. Legal gitu ya. Legal dalam arti apa? Dengan cara memanfaatkan celah-celah hukum aturan perpajakan gitu. Tapi kalau yang kedua ini nyata-nyata melawan hukum, Bu Firda, ini seperti maling begitu katanya Fajar. Oke, mari kita lihat. Jawabannya bagus sekali ya. Oke, perlawanan pajak ternyata ada 2, yaitu aktif dan pasif. Dari gambar tersebut, itu gambar yang tadi sebelumnya, ini merupakan perlawanan pajak yang aktif. Apa sih definisi aktif itu ya? Perlawanan pajak aktif adalah perlawanan yang termasuk di dalamnya penghindaran pajak, yaitu di gambar 1 tadi, karena memanfaatkan celah-celah yang ada di aturan perpajakan. Kemudian kalau gambar 2 tadi nyata-nyata melawan hukum, yaitu pengelakan pajak dan melalaikan pajak. Sedangkan perlawanan pajak pasif adalah berasal dari hambatan-hambatan struktur perekonomian ya, mungkin ketidaktahuan wajib pajak, itu termasuk dalam perlawanan pajak pasif.
Wow, ternyata sudah selesai materi kita. Baik, sebentar ya. Saya akan memperlihatkan terkait dengan hasil penelitian dan publikasi saya yang sesuai dengan sub CPMK pengantar hukum pajak kali ini. Nah, nanti di sini ada tax avoidance ya, yang merupakan salah satu indikator perlawanan pajak tadi. Nah, di sini bicara apakah perbedaan pengungkapan dari CSR itu akan berpengaruh kepada penghindaran pajak atau tax avoidance. Intinya di sini berbicara masalah kaitan CSR ya. Apakah perusahaan yang mengungkapkan CSR yang tinggi itu akan tetap melakukan penghindaran pajak ataukah sebaliknya gitu ya, tidak melakukan penghindaran pajak untuk menjaga citra. Nah, maka saya minta Mas Mbak semua secara berkelompok ya, tugasnya ya, saya kasih bonus itu, pulang-pulang dikasih bonus sama Bu Firda untuk analisis kasus perlawanan pajak secara berkelompok yang diambil dari jurnal. Jadi silahkan dibaca jurnalnya, dianalisis, dan apa saja ketentuannya itu sudah saya sampaikan di dalam kriteria penilaian minggu lalu. Silahkan dibuka kembali apa saja kriteria penilaian untuk sub CPMK pengantar hukum pajak kali ini. Sampai sini, apakah ada yang ditanyakan terkait penugasan? Bu Firda, berarti ini tugasnya melakukan analisis kasus perlawanan pajak berdasarkan jurnal ya, Bu? Ya, betul sekali Lutfi. Ya, betul sekali Lut. Oke, ada pertanyaan lebih lanjut sampai sini? Ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut? Ya, jadi selamat mengerjakan. Saya kasih kesimpulan penegasan di akhir ya. Jadi sebenarnya hukum pajak itu adalah hukum yang mendasari antara masyarakat sebagai pembayar atau wajib pajak dan pemerintah sebagai pemungut pajak. Kemudian tadi ada hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik dan ada dua jenis perlawanan yaitu aktif dan pasif. Nah, nanti yang akan kalian lakukan analisis dalam kasus dalam bentuk jurnal. Ada pertanyaan lagi sampai sini? Oh iya, sudah pada presensi di Info KHS ya, saya lupa menyampaikan di awal ini tadi. Sudah, Bu. Oke, sudah. Baik, terima kasih. Good ya. Sudah, Bu. Sampai berjumpa lagi minggu depan, semoga selalu sehat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik.